Siapakah Mustafa Kemal Atatürk? Tokoh ini unik karena pandangan-pandangan terkait beliau ini selalu berbenturan, bahkan memunculkan permusuhan hebat. Sebagian orang mengatakan bahwa Atatürk itu adalah orang yang jahat luar biasa, seorang radikalis sekuler yang menghancurkan Khalifah Islamiyah sedemikian jahatnya sampai makamnya katanya berbau busuk. Ya, tentunya itu adalah berita hoak yang terinspirasi dari film Azab. Tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa Mustafa Kemal itu bagaimanapun adalah seorang pendiri dari modern yang menyelamatkan Turki dari zaman kegelapan. Seandainya dia tidak pernah ada, maka tidak ada Turki yang disegani seperti yang kita kenal sekarang. Turki sekarang adalah salah satu negara yang paling hebat di dunia, dan itu muncul sebab Mustafa Kemal yang mempeloporinya. Dari manakah pandangan-pandangan seperti itu, dan manakah di antara pandangan-pandangan itu yang benar? Sangat sulit untuk dibahas, karena yang membahasnya itu adalah orang-orang dari negara yang lain, dan orang-orang dari negara yang lain itu memiliki kepentingan-kepentingan dan bias-bias yang juga tidak relevan. Sampai sekarang kita menemukan ada sekitar 7.000-an biografi dan referensi biografi terhadap Mustafa Kemal yang menunjukkan bahwa betapa banyaknya perdebatan tentang orang yang dimaksud ini. Kita tidak akan membahas sebanyak itu tentu saja, tapi saya mohon simaklah video ini sebagai referensi dan akan kita upayakan seobjektif mungkin. Mustafa Kemal Atatürk lahir pada tahun 1881 di wilayah Salonika yang sekarang menjadi bagian dari negara Yunani. Ayahnya adalah seorang Turki, kemungkinan yang lain adalah seorang Albania, sedangkan ibunya bahkan lebih membingungkan lagi. Ada sumber yang menyatakan bahwa dia adalah seorang Bulgaria, seorang Romania, seorang Turki, bahkan ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang Yahudi. Ketidakjelasan ini muncul karena pada waktu itu memang Turki Utsmani adalah salah satu negara yang paling tidak mau mencatat, bahkan untuk catatan administrasi warganya. Di tahun 1800-an bahwa wilayah seluruh kekhalifahan Turki itu jumlah buku saja hanya 30.000 buah, dan kebanyakan 2/3-nya ada di Mesir, yang menunjukkan bahwa orang-orang Turki itu pada waktu itu sangat tidak suka membaca buku dan tidak mau menulis. Bahkan untuk catatan-catatan administrasi warganya, catatan tentang administrasi warga itu baru diupayakan pada tahun 1934, yang berarti itu sekitar 14 tahun sesudah keruntuhan Turki Utsmani. Nah, karena ketidakjelasan ini maka Mustafa Kemal juga tidak mengetahui kapan tanggal lahirnya. Maka dengan ketidaktahuan itu dia mengarang bahwa tanggal lahirnya itu adalah tanggal lahir yang sama dengan hari lahirnya sekularisme Turki. Tetapi bahwa nama Mustafa itu adalah pasti. Jadi ayahnya yang langsung memberikan dia nama Mustafa, tetapi kemudian di usia SMP gurunya menambahkan Kemal yang artinya adalah perfect, cerdas. Karena memang Mustafa Kemal itu adalah seorang yang cerdas. Bukan hanya di sekolah, kita mengetahuinya di jenjang kemiliteran. Sekitar 1911 dia masuk ke jenjang militer dan mendapatkan gelar B, tapi 5 tahun kemudian dia langsung mendapatkan gelar Pasa. Dan kalau misalkan pemirsa pernah nonton film-film Turki pada zaman dulu itu, pemirsa akan sadar bahwa B itu jauh di bawah Pasa. Tapi Mustafa Kemal berhasil menggapai gelar itu dalam riwayat yang sangat cepat. Kemudian di Perang Dunia I misalkan kita bisa menemukan bahwa Turki itu adalah salah satu negara yang paling lemah dan bahkan tidak bisa melawan bangsa apapun pada waktu itu, kecuali kalau pemimpinnya adalah Mustafa Kemal. Mustafa Kemal mendapatkan pengakuan yang luar biasa sejak dia memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya mempertahankan Gallipoli. Tetapi bukan hanya kemiliteran saja yang membuat Mustafa Kemal itu menjadi lebih dikenal oleh masyarakat dunia. Ada sisi-sisi lain dalam dirinya itu yang benar-benar unik. Misalkan di satu sisi dia adalah seorang pecandu buku. Dia senang sekali baca buku sejak kecil. Dia masih SMP gitu. Dia selalu membelanjakan uang jajannya itu untuk membeli buku, dan itu membuat bahan olok-olokan di Turki. Jadi orang-orang Turki pada waktu itu sekali lagi adalah orang-orang yang sangat tidak suka membaca dan sangat asing terhadap buku, sedemikian ketika ada orang yang menjadi kutu buku itu malah ditertawakan. Dia sangat kutu buku, dia senang berkuda, dia senang berenang, dia senang main biliar, itu adalah hobinya. Tetapi di sisi lain dia juga memiliki hal-hal yang sangat negatif. Misalkan dia itu pecandu alkohol, setengah liter alkohol setiap harinya, pengennya mabuk-mabukan terus kayak gitu. Kemudian dia juga punya fantasi dan aktivitas seksual yang terlalu liar pada zaman itu. Pada usianya, di usia 14 tahun dikabarkan bahwa dia itu seneng sama perempuan yang sudah bersuami. Jadi petualangan
seksnya itu dimulai bahwa dia itu senang menggauli perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Hobinya itu dia itu seperti itu. Maka banyak juga orang yang menyangka bahwa beliau itu meninggal itu gara-gara penyakit yang terkait dengan penyakit seksual. Tapi karena itu semua adalah pernyataan-pernyataan yang masih diperdebatkan. Sekali lagi, biografi tentang Mustafa Kemal itu adalah salah satu biografi yang paling membingungkan, yang terlalu banyak versi terkait hal itu, karena banyak sekali orang yang banyak membencinya dan banyak juga orang yang terlalu menyukainya. Bahkan untuk hal yang sangat jelas tentang dirinya pun, misalkan agamanya, itu banyak perdebatan. Saya menemukan ada sekitar 11 atau 12 sumber yang seluruhnya itu berbeda pendapat tentang apa sesungguhnya kepercayaan sistem pemikiran agama yang dimiliki oleh Mustafa Kemal. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang muslim tetapi seorang pemikir bebas. Ada yang mengatakan bahwa dia itu pemikir bebas murni dalam artian dia agnostik, dia tidak percaya pada agama-agama dan sebagainya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah seorang ateis. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang non-muslim, beragama tapi selain agama Islam, dan dibuat berkuasa di Turki untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ada yang mengatakan bahwa dia sesungguhnya sebaliknya, di luar semua dugaan itu, Mustafa Kemal itu adalah seorang muslim yang berjuang untuk Islam walaupun dia tidak taat pada nilai-nilai formal ajaran agama Islam. Dan ya, kalau misalkan pemirsa itu kebingungan dengan begitu banyak sekali sumber-sumber dan referensi terkait Mustafa Kemal yang saling bertentangan, kita harus mengembalikan itu pada nafas zaman, kondisi zaman. Jadi maksudnya begini pemirsa, Mustafa Kemal itu bukan seorang yang sangat luar biasa sedemikian sehingga dia lepas dari zamannya. Dia itu adalah didikan dari zamannya. Zaman di mana Turki pada waktu itu memang sedang sangat goncang dan sangat kebingungan terhadap realitas apa yang harus mereka hadapi dan tentang masa depan mereka sendiri. Kita berbicara tentang Turki pada tahun 1800-an, bukan Turki yang sangat megah di abad-abad sebelumnya. Pada tahun 1800-an, orang Turki itu benar-benar orang yang sangat tertinggal. Mereka tidak memiliki peradaban, mereka tidak memiliki kemajuan, mereka tidak memiliki apapun. Bahkan ulama-ulama di antara mereka pun hanya bisa menghafal tanpa harus bisa mengerti ayat-ayat Al-Quran. Catatan-catatan seperti itu adalah catatan yang sangat jelas dan pasti. Dan kebanyakan ulama-ulama itu harus didatangkan dari Timur Tengah karena orang-orang Turki memang tidak mengerti sama sekali tentang ajaran agama. Bahkan membaca dan menulis pun 99% rakyatnya itu tidak bisa melakukannya. Bahkan ketika orang-orang Eropa menemukan mesin cetak, orang-orang Turki bukannya mengadopsi mesin cetak itu untuk mencetak buku, mencetak Al-Quran dan sebagainya, mereka malah mengharamkan mesin cetak itu. Sehingga apa yang terjadi? Al-Quran dan buku-buku itu tulis tangan. Karena itu maka biayanya lebih sangat mahal. Maka sebagian orang-orang Turki itu nggak ngerti Al-Quran sama sekali karena harganya sangat mahal. Dan itu berlangsung sampai setidaknya 150-200 tahun. Jadi mereka mengharamkan benda-benda yang berasal dari barat, bahkan teknologi-teknologi maju, tapi mereka mengadopsi teknologi-teknologi barat kalau itu terkait dengan kemiliteran, senjata baru dan sebagainya mereka update. Tapi tentang hal itu mereka sama sekali tidak ikut-ikutan. Ini kan benar-benar aneh dan benar-benar goblok, gak bisa baca, bahkan Al-Quran sendiri mereka tidak baca dan sebagainya. Ini semua mengatasnamakan Islam. Kan heran. Selain itu, sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan Persia kuno. Jadi bukan Persia baru tapi Persia kuno, Persia tahun 500-an. Yang seperti itu yang dibuat oleh Ibnu Mukhofa itu masih dilestarikan oleh orang-orang Turki Utsmani sampai 1800-an, pada tahun 1800-an. Jadi sistem di mana suatu pemerintahan bangsanya adalah bangsa Turki, kemudian bangsa-bangsa yang lain yang di wilayah kekuasaannya itu adalah sebagai tanah jajahan. Jadi orang Arab tanah jajahan, Mesir tanah jajahan, dan orang-orang Mesopotamia dan semuanya tanah jajahan. Sehingga banyak sekali bangsa-bangsa non-Turki itu yang mendendam dan terus-terusan melakukan pemberontakan. Misalkan kita mengetahui kalau ada Muhammad Ali di Mesir dan gerakan Wahabi di Timur Tengah dan sebagainya, mereka itu memberontak terhadap kekhalifahan Turki. Karena sistem orang-orang Turki itu menganggap bahwa bangsa-bangsa yang ada di wilayah kekuasaannya itu hanya diambil sumber dayanya saja, tetapi orang-orangnya tidak diakui sebagai warga negara, diakuinya sebagai wilayah tanah jajahan. Pikirannya itu pikiran Persia kuno. Kenapa tidak ada pembaruan? Kan orang-orang Eropa ada di sebelahnya. Ya iya memang ada orang Eropa di sebelahnya, tetapi orang-orang Eropa itu dianggap nggak benar sehingga upaya untuk memodernisasi itu ditentang. Kondisi Turki yang sangat carut marut ini kemudian memunculkan 3 gagasan besar dari rakyatnya sendiri. Yang pertama gitu adalah bahwa kita harus membuang seluruh atribut-atribut kekhalifahan, kemudian kita bertransformasi menjadi negara barat, negara yang tercerahkan, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang kuat. Ada gagasan seperti itu. Ada gagasan yang lain yang mengatakan bahwa kita memang harus mereformasi diri tetapi berdasarkan syariat Islam. Turki sama sekali tidak mengikuti syariat Islam. Tidak ada ceritanya syariat Islam yang digembur-gemburkan itu sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Turki pada waktu itu. Sehingga kita harus mereformasi Turki tetapi berdasarkan nilai-nilai Islam.
Kemudian ada yang mengatakan bahwa Turki itu harus dipertahankan apa adanya seperti itu, karena ini adalah identitas bangsa, ini adalah kepribadian bangsa, dan bagaimanapun tradisi itu harus lebih penting daripada nilai-nilai yang lebih praktis. Nah seperti itu. Nah tiga kelompok ini berdebat, ribut, nggak beres-beres gitu, sampai akhirnya memunculkan Atatürk. Jadi kalau misalkan pemirsa itu berdebat apakah Atatürk itu baik atau buruk, setidaknya pemirsa itu harus sadari bahwa dia adalah anak dari sebuah zaman. Ketika Atatürk kecil, misalkan ayah dan ibunya itu bertengkar terus-terusan terkait pendidikan Atatürk. Ayahnya menghendaki agar si anak itu disekolahkan di sekolah yang modern, yang kebarat-baratan, yang pelajaran-pelajarannya itu sesuai dengan sains dan teknologi. Sedangkan ibunya pengen Mustafa itu sekolah di madrasah, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, seperti itu. Dan ayah dan ibunya itu berdebat terus-terusan sampai akhirnya Mustafa Kemal itu pindah di situ, pindah di sini, terjadi sampai ketika ayahnya itu akhirnya meninggal dan ibunya menikah lagi. Ketika Mustafa Kemal dewasa, akhirnya dia mengambil sebuah keputusan dan sebuah pilihan bahwa Turki itu harus dimodernkan sesuai dengan nilai-nilai barat. Dan kemudian dia menjadi sangat fanatik terkait dengan hal ini, bahwa dia harus mengedepankan sekularisme, kemudian Turki harus menerima westernisasi, dan tentu saja Turki harus menjadi negara yang nasionalis. Maka negara-negara atau bangsa-bangsa yang bukan Turki itu silahkan dilepaskan diri dari kekhalifahan Turki. Jadi wilayah Mesopotamia atau jajan-jajan itu harus dilepaskan semua. Karena apa? Karena Turki hanya untuk Turki. Turki tidak boleh dimiliki oleh bangsa-bangsa lain dan tidak boleh mengurusi bangsa-bangsa di luar Turki. Pemikirannya seperti itu, sedemikian nasionalis, bahkan sampai azan pun harus pakai bahasa Turki. Al-Quran terjemahkan pakai bahasa Turki dan lain sebagainya. Kalau Al-Quran diterjemahkan ya memang karena pada waktu itu orang-orang Turki tidak pernah menerjemahkan Al-Quran. Jadi mereka baca aja tapi mereka nggak ngerti apa-apa. Kemudian pokoknya semua hal yang terkait Arab atau terkait dengan hal di luar Turki itu harus dilenyapkan, termasuk juga jilbab. Jilbab itu budaya Arab, tidak boleh dipakai oleh perempuan-perempuan Turki. Jadi perempuan Turki itu hanya boleh memakai tradisional Turki atau memakai pakaian-pakaian barat. Dan ini pun dalam hal ini Mustafa Kemal itu luar biasa radikalnya, ekstremis dalam hal ini. Jadi misalkan begini, perempuan-perempuan itu tidak boleh, ini haram, memakai jilbab, memakai kerudung itu benar-benar haram, karena kita harus memakai budaya barat. Kemudian perempuan-perempuan yang ada di kantor itu roknya harus selutut atau di atasnya. Itu adalah aturan yang dibuat oleh Mustafa Kemal. Jadi maksudnya kalau kita mikir-mikir, kan orang-orang Eropa pada waktu itu juga roknya masih panjang-panjang dan perempuannya itu di lututnya masih di mata kaki. Jadi Mustafa Kemal lebih modern lagi daripada orang-orang barat, selutut atau lebih atas lagi. Seperti itu. Kemudian hal-hal yang terkait dengan syariat semuanya dihilangkan. Misalkan aturan tentang minuman keras dan sebagainya itu dihilangkan aja. Kita bikin aturan-aturan baru dan konstitusi baru. Tentang Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan itu ada, dan kita itu percaya bahwa Tuhan itu memberikan aturan-aturan dan hal-hal yang semacam itu. Tetapi karena Tuhan ada di akhirat, ada di surga, ada di langit sana, pikiran Mustafa Kemal itu seperti itu. Kemudian muncullah permusuhan yang sangat luar biasa dari luar Turki. Uniknya orang-orang Turki itu di dalamnya sendiri itu tidak terlalu banyak bergolak. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa pergolakan dan perdebatan tentang Mustafa Kemal itu adanya dari luar. Kalau di dalamnya itu relatif adem ayem seperti itu. Misalkan ya, Erdogan itu kan adalah seorang yang sangat Islamis dalam tanda kutip. Tetapi dialah yang mengusulkan supaya Atatürk itu menjadi nama jalan di Jakarta. Artinya apa? Walaupun dia sangat Islamis, tapi sebagai orang Turki dia itu biasa-biasa aja terhadap orang Kemal. Yang ribut itu adalah orang-orang yang di luar Turkinya. Termasuk dalam hal ini adalah PKS misalkan. Kan PKS di Indonesia itu menolak sekali adanya jalan yang namanya Atatürk atau simbol-simbol yang terkait dengan Atatürk. Nah, kenapa seperti itu? Karena PKS itu lahir dari inspirasi gerakan Ikhwanul Muslimin Al-Banna di Mesir. Dan gerakan Ikhwanul Muslimin itu muncul sebagai reaksi atas keruntuhan Turki Utsmani oleh Atatürk. Sehingga wajar kalau seandainya PKS sekarang memusuhi luar biasa terhadap Atatürk, karena nenek moyangnya di Mesir itu juga adalah yang sangat benci terhadap Atatürk. Cuman dalam hal ini kita juga harus berpikir dan mawas diri, kenapa jadi seperti ini? Maksudnya begini, kan ada MUI, ada PKS yang menolak keras simbol-simbol tentang Atatürk. Kenapa mereka menolak keras? Karena Atatürk itu telah meruntuhkan kekhalifahan Islamiyah. Artinya PKS dan MUI itu pro terhadap kekhalifahan Islamiyah. Tapi disinilah saya mau menegaskan bahwa perdebatan terkait Mustafa Kemal itu adalah perdebatan yang sangat sengit dan itu dilakukan oleh orang-orang di luar Turki.
Saya pikirnya begini pemirsa, beliau itu memang seorang ekstremis. Beliau itu adalah seorang yang sangat radikal dalam pemikiran, dalam gagasan, dan kurang bijak saya pikir dalam reformasi Turki dan sebagainya begitu. Tetapi kita harus memperlakukan setiap orang itu sesuai dengan nafas zamannya, sesuai dengan kondisi tempat di mana dia itu hidup. Kalau pemirsa ada di tempatnya kemudian mendapatkan pendidikan yang kurang lebih sama dan ada di sebuah negara yang kondisinya carut marut seperti itu, saya pikir juga banyak ada orang yang berpikir sama tentang Mustafa Kemal. Dalam hal ini saya coba komparasikan dengan Pak Soekarno misalkan. Kan banyak sekali di antara mereka yang memiliki kesamaan, sama-sama nasionalis radikal, sama-sama membenci pada salah satu gagasan. Kalau Mustafa Kemal itu benci banget sama feodalisme, kekhalifahan, sedangkan Soekarno itu benci banget terhadap dengan yang namanya nekolim. Kemudian mereka juga sama-sama mengkritik keras terhadap praktek-praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu, dan mereka itu adalah sama-sama bapak bangsa. Seandainya Soekarno pada waktu itu ada di Turki dan dia menjadi diktator, maka kemungkinan besar dia akan mengambil alih seperti apa yang dilakukan oleh Mustafa Kemal seperti yang kita kenal sekarang. Sekali lagi saya serahkan kepada pemirsa bagaimana menilai Mustafa Kemal itu. Tetapi saya sarankan ketika pemirsa itu menilai seseorang khususnya dalam sejarah, lihatlah kondisi zaman pada waktu itu dan coba terapkan empati. Kalau misalkan pemirsa itu berada di posisi dia seperti pada saat nafas zaman seperti itu dan pergolakan seperti itu, maka bagaimana reaksi pemirsa? Sekali lagi harus ditekankan bahwa orang-orang yang hidup di zaman revolusi ketika dia menjadi pemimpin, pasti dia juga akan menjadi pemimpin yang menelan banyak korban. Itu sudah dipastikan, seperti Soekarno sendiri. Jadi tolong melihat sesuatu itu menjadi lebih luas dengan perspektif yang beragam agar kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah hidup mendahului kita. Karena sudah menyimak, terima kasih. Saya dari Oli Never Die mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.